Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Umam, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunajaya. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu KPPU, apa itu tugas dan wewenang dari KPPU, dan prosedur persidangan dari KPPU. KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga independen yang memiliki tugas utama melakukan penegakan hukum persaingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPPU diberi wewenang untuk menyusun pedoman yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tugas dan wewenang KPPU. Tugas yang pertama, melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai pasal 28. Dan yang kelima, memberikan sasaran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keenam, menyusun pedoman dan publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini. Yang ketujuh, tugas yang terakhir, memberikan laporan secara berskala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Wewenang KPPU sendiri ada 12. Yang pertama, menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tidak pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, melakukan penyidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh usaha atau pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitiannya. Yang keempat, menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Kelima, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. Keenam, memanggil dan menghadirkan saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini. 7. Meminta bantuan penyidik atau menghadirkan pelaku usaha, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud dengan nomor 5 dan nomor 6 yang tidak sedia mematuhi panggilan komisi. 8.
meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kegiatan dengan penyidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. 9. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyidikan dan atau pemeriksaan. 10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat. 12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Adapun prosedur beracara di KPPU diatur dengan lengkap dalam keputusan KPPU nomor 05/KPPU/Kep/9/2000 tentang tata cara penyampaian laporan dan penanganan dugaan pelanggaran terhadap UU nomor 5 tahun 1999. Lahirnya keputusan ini menunjukkan bahwa KPPU juga bisa berperan sebagai self-regulatory body yang ketentuannya mengikat warga masyarakat luas. Proses suatu kasus di KPPU melewati beberapa tahapan yang kurang lebih dapat diklasifikasi sebagai berikut. 1. Tahapan pengumpulan indikasi. 2. Tahap pemeriksaan pendahuluan. 3. Tahap periksaan lanjutan. 4. Tahap penjatuhan putusan. Dan yang kelima, tahap eksekusi putusan. Uraian di bawah ini hanya bersifat garis besar beberapa permasalahan yang tercantum dalam gambar yang akan disinggung kemudian dalam diskusi. Beberapa kasus bermula dalam laporan masyarakat, biasanya pelaku usaha pesaing yang dirugikan atau berdasarkan pengamatan KPPU sendiri. Jadi, selain atas dasar laporan KPPU dapat memulai suatu kasus atas inisiatif sendiri. Indikasi-indikasi pelanggaran UU nomor 5 tahun 1999 itu dituangkan dalam bentuk laporan tertulis bahasa Indonesia serta bukti atau surat dokumen pendukung lainnya. Laporan dan berkas dialamatkan kepada Ketua KPPU. Oleh Ketua, laporan berkas tersebut diteruskan kepada Sekretariat. Tugas sekretariatlah untuk memeriksa kelengkapannya. Jika belum lengkap, laporan itu dalam waktu 10 hari kerja wajib dikembalikan kepada si pelapor melalui surat direktur atau eksekutif sekretariat KPPU. Pengertian hari kerja di sini adalah Senin sampai Jumat, atau pelapor diberi waktu 10 hari kerja sejak pemberitahuan ketidaklengkapan tadi untuk menambah apa-apa yang kurang dalam laporannya. Apabila dalam waktu 10 hari kerja pelapor tidak menghubungi, diasumsi pelapor sudah lengkap. Dalam hal demikian, sekretariat lalu membuat nota dinas kepada ketua komisi dan berdasarkan nota itu, ketua lalu membuat penetapan agar dimulai pemeriksaan pendahuluan. Tinggal dimulai pemeriksaan pendahuluan diberitahu kepada pihak pelapor. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh tim pemeriksaan dalam sidang atau rapat komisi. Dalam tahap pemeriksaan pendahuluan KPPU sudah dapat memanggil pihak pelapor dan pihak untuk dimintai keterangan. Output dan pemeriksaan pendahuluan ini ada dua kemungkinan. Pertama, dinyatakan ada bukti
permulaan yang cukup sehingga bisa diteruskan ke pemeriksaan lanjutan. Atau yang kedua, dinyatakan tidak ada bukti permulaan yang cukup sehingga masalah dianggap selesai. Lama keseluruhan proses pemeriksaan pendahuluan ini adalah 30 hari kerja terhitung sejak berkas diserah keterimakan dari ketua komisi sidang. Tahap pemeriksaan lanjutan berlangsung selama 60 hari kerja. Jika diperlukan, jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari kerja. Dalam tahap ini, majelis komisi yang ditetapkan oleh ketua KPPU dapat diminta bantuan tim penyidik atau kelompok kerja expert. Tujuannya agar kualitas penyidikan dan analisis putusan dapat lebih terjamin. Majelis komisi biasanya 3 sampai dengan 5 orang, mempunyai kewenangan yang luas pada tahap ini. Mereka dapat memanggil pelapor, saksi ahli, dan pihak lain yang dianggap mengetahui kasus tersebut. Semua identitas dan keterangan saat pemeriksaan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Mereka juga dapat meminta diserahkan dokumen-dokumen tertentu yang dalam beberapa kasus bahkan tergolong konfidensial. Berbeda dengan hakim-hakim lembaga peradilan yang dilarang mengomentari kasus atau putusan mereka sendiri, ternyata tidak demikian dengan KPPU. Majelis komisi diberi kewenangan untuk memberikan keterangan kepada media massa berkaitan dengan laporan yang sedang ditangani. Sekalipun demikian, identitas pihak pelapor tetap wajib dirahasiakan. Setiap kali pihak pelapor diminta keterangan, penasihat hukum yang bersangkutan selalu berhak untuk mendampingi kliennya. Pemeriksaan lanjutan ini berubah pada putusan. Pengambilan putusan diberi waktu 30 hari kerja terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan. Putusan ini dibicarakan dalam sidang terbuka untuk umum dan putusan ini wajib disampaikan kepada terlapor. Jika dinyatakan bersalah, pelapor dapat dijatuhi sanksi tindakan administrasi tertentu dalam waktu 30 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan putusan. Dari pihak terlapor wajib melaksanakan isi putusan tersebut. Pelaksanaan putusan dilaporkan kepada KPPU. Ada waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan putusan pihak terlapor untuk menerima atau mengajukan keberatan atau upaya keberatan diajukan melalui kepaniteraan pengadilan negeri. Jika jangka waktu itu sudah lewat, maka putusan dinyatakan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, KPPU akan mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri. Jika pihak terlapor tetap tidak bersedia menjalankan eksekusi, KPPU dapat menyerahkan putusan komisi tersebut kepada penyidik atau Polri untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan kekuatan hukum pidana yang berlaku. Seperti yang dinyatakan di atas, dalam waktu 14 hari sejak pemberitahuan putusan, pihak pelapor juga terlapor berhak untuk mengajukan keberatan atas keputusan itu ke pengadilan negeri. Misal, menurut pasal 45 UU nomor 5 tahun 1999, pengadilan negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha dalam waktu 14 hari sejak diterimanya permohonan keberatan itu. Putusannya sendiri sudah harus
keluar dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan. Proses yang serba cepat ini dalam praktek justru menimbulkan masalah. Salah satunya terkait dengan tata cara pemanggilan khususnya jika para pihak berdomisili di luar negeri. Hukum acara perdata atau HIR menyatakan pemanggilan demikian dilakukan melalui Departemen Luar Negeri dan ini bisa memakan waktu 3 bulan. Permohonan keberatan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat domisili pemohon. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari satu pelaku usaha yang berbeda domisilinya, maka KPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjukkan pengadilan negeri yang mana yang akan memeriksa keberatan itu. Permohonan KPU ini ditembuskan juga ke usaha pengadilan yang dilimpahkan usaha keberatan itu, sehingga mereka semua harus menghentikan pemeriksaan kasus itu terlebih dahulu sampai ada penunjukan dari Mahkamah Agung. Ada waktu 14 hari bagi Mahkamah Agung untuk menentukan suatu pengadilan negeri mana yang harus bertugas dalam menangani kasus tersebut. Untuk pengadilan negeri yang ditunjuk dalam waktu 7 hari wajib menyerahkan berkas-berkas perkara ke pengadilan negeri yang ditunjuk, termasuk juga sisa biaya perkara yang sudah dibayar. Pengadilan negeri yang harus ditunjuk selanjutnya melalui kerja memeriksa permohonan keberatan ini dalam waktu 30 hari menerima berkas. Pengadilan negeri yang mengambil kasus ini tentu meminta dokumen-dokumen yang selama ini berada di KPPU diserahkan pada hari sidang pertama. Timbul masalah soal identitas atau pihak pelapor mengingat peraturan mengamankan agar KPPU terjamin kerahasiaannya. Sampai saat ini KPPU mengamankan agar KPPU menjamin kerahasiaannya. Sampai saat ini KPPU berkisar dengan pendapat bahwa berkas yang harus disampaikan tidak boleh termasuk identitas pelapor, sebab dalam hal ini para pihak yang berhadapan adalah KPPU sendiri dengan pelaku usaha pemohon keberatan. Pengadilan negeri langsung memeriksa permohonan ini menawarkan mediasi. Apa yang harus menjadi objek pemeriksaan pengadilan negeri adalah terbatas pada keputusan KPPU dan berkas perkara. Aduh, teka. Depan ini full ya? Iya, memang internal hampir habis dan akhir. Welang so kemari akhirnya sumber ya. Aku yakin apa ya? Tak bisa menjawab lagi. Asalkan ya. Lanjut. Setelah pengadilan negeri menjatuhkan putusannya, masih tersedia satu lagi upaya hukum bagi pihak-pihak yang berkeberatan atau tidak terima, yaitu pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung. Pengertian pihak yang berkeberatan ini bisa KPPU dan atau pelaku usaha upaya kasasi diberikan dalam waktu 14 hari. Ditafsirkan sejak para pihak menerima keputusan dan Mahkamah Agung harus diberi waktu selama 30 hari untuk memberikan keputusan sejak pemohonan kasasi diterima. Tata cara pengajuan memori kasasi
tunduk kepada ketentuan yang berlaku seperti kasus-kasus pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.